Oke, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai progres LBL elektronika pada semester kali ini, di mana kami menjelaskan tentang proyek kami yaitu pembuatan equalizer. Di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Oke, latar belakang dari RBL kami yaitu pembuatan equalizer. Istilahnya musik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita di zaman sekarang ya. Dan tentu saja kadang-kadang kita ingin memodifikasi atau mengatur-ngatur bagaimana musik yang kita dengarkan itu terdengar. Nah, untuk itu kita perlu memahami beberapa konsep dasar tentang gelombang suara. Contohnya, pertama kita harus memahami dulu tentang amplitudo. Amplitudo itu adalah yang mengatur seberapa keras atau pelannya suara musik, dan frekuensi ini menentukan pitch atau tinggi nada dari musik. Nah, untuk amplitudo dan frekuensi, jika kita bisa mengatur kedua hal tersebut, maka kita bisa mengatur bagaimana musik itu terdengar. Nah, untuk gain dari frekuensi, kita bisa mengatur hal itu untuk mengubah-ubah seberapa ngebas atau seberapa cemprengnya musik yang kita dengarkan. Nah, untuk itu kita membutuhkan equalizer. Ada beberapa jenis equalizer, namun untuk yang kami buat kali ini adalah jenis shelving equalizer, yaitu mengecilkan atau membesarkan frekuensi di atas atau di bawah titik cutoff tertentu. Sederhananya, equalizer itu merupakan sebuah rangkaian filter ya. Tepatnya filter pasif yang akan kita buat pada Rebel ini. Nah, untuk filter yang kita buat itu akan menggunakan 3, yaitu high pass, low pass, dan band pass. Untuk high pass itu akan memodifikasi frekuensi tinggi, suara treble yang terdengar lebih cempreng, dan low pass filter itu akan memodifikasi gain dari frekuensi rendah atau suara bass yang suara lebih ngebas itu. Dan untuk band pass filter itu akan memodifikasi gain dari frekuensi yang di tengah. Jadi antara high pass dan low pass. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai filter. Filter berfungsi untuk menyeleksi frekuensi sinyal yang dilewatkan. LPF, HPF, dan BPF merupakan contoh dari filter itu sendiri. Filter dibagi menjadi dua yang pertama adalah filter pasif, yaitu filter tanpa daya tambahan dari luar. Filter pasif hanya menggunakan komponen resistor dan kapasitor ataupun induktor. Sedangkan untuk filter aktif, dia menggunakan daya tambahan dari luar dan biasanya komponen yang digunakan adalah op-amp. Low pass filter atau LPF merupakan sinyal yang melewatkan sinyal yang berfrekuensi rendah, yaitu frekuensi di bawah frekuensi cutoff. High pass filter atau HPF melewatkan sinyal yang berfrekuensi tinggi, yaitu frekuensi di atas frekuensi cutoff. Band pass filter merupakan rangkaian filter pasif yang menggunakan low pass filter dan high pass filter, sehingga rangkaian meloloskan frekuensi sinyal yang berada di antara frekuensi cutoff, low pass filter, dan high pass filter. Agar rangkaian band pass filter dapat bekerja, frekuensi cutoff LPF harus lebih besar dibandingkan frekuensi cutoff HPF. Frekuensi cutoff dapat ditentukan melalui persamaan F sama dengan 1/2 pi RC. F merupakan frekuensi cutoff, F merupakan resistasi, dan C merupakan kapasitasi. Filter pasif memiliki kelemahan, yaitu nilai gain-nya yang rendah. Nilai gain yang rendah menyebabkan sinyalnya ataupun suaranya menjadi kecil sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Maka dari itu, agar menguatkan sinyalnya dan agar suaranya dapat terdengar, digunakan komponen lain, yaitu amplifier. Amplifier merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menguatkan sinyal atau daya. Amplifier terdiri dari beberapa bagian, yaitu pre-amplifier, tone control, power amplifier, dan speaker. Amplifier terbagi menjadi dua jenis, yakni amplifier mono, hanya mampu menguatkan sinyal audio sebanyak satu jalur saja, dan amplifier stereo, dapat menguatkan dua jalur sinyal, yaitu sinyal audio L dan sinyal audio R. L adalah left, yaitu kiri, dan R adalah right, yaitu kanan.
Baik, berikutnya mengenai rencana LBL. Itu jadi kelompok kami akan membuat audio equalizer dengan menambahkan amplifier sehingga dapat menguatkan sinyal pada equalizer tersebut. Next. Berikut adalah bahan-bahan untuk rangkaian equalizer. 1 buah TLRS female audio jack 3,5 mm, 1 buah kapasitor polar 10 microhenry, 2 buah kapasitor polar 0,47 microhenry, 1 buah resistor 100 ohm, 2 buah resistor 220 ohm, 3 buah resistor 100 kilo ohm, dan 3 buah potensiometer 10 kilo ohm. Next. Berikut adalah skema dari rangkaian equalizer. Audio akan dimasukkan melalui female audio jack 3,5 mm dengan jenis TLRS. Mengapa kami menggunakan model ini? Itu karena model ini yang umumnya digunakan untuk sound system. Kita dapat menghubungkan HP, komputer, dan laptop menggunakan kabel aux-in 3,5 mm. Dari rangkaian ini, kita dapat melihat bahwa di bagian atas itu terdapat high pass filter. High pass filter ini akan mengatur gain dari suara yang memiliki sinyal frekuensi di atas frekuensi cut off. Jadi semakin besar gainnya, maka suaranya akan semakin cempreng. Kemudian di bagian tengah itu terdapat band pass filter. Band pass filter ini akan mengatur suara dengan sinyal frekuensi yang berada di antara frekuensi cut off low pass filter dan frekuensi cut off high pass filter. Bagian ini akan mengatur bagian mid dari suara. Kemudian selanjutnya di bagian bawah itu terdapat low pass filter. Low pass filter ini akan mengatur suara dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Bagian ini akan mengatur bagian bass dari suara. Setelah itu, sinyal output dari rangkaian equalizer akan diteruskan ke amplifier. Baik, kemudian kita bergerak ke komponen RBL kita yang kedua, yaitu amplifier. Dan berikut adalah bahan-bahannya. Ada 1 buah kapasitor polar 1000 mikrofarad, 1 buah kapasitor non-polar 100 nanofarad, 1 buah kapasitor polar 470 mikrofarad, 2 buah kapasitor non-polar 10 nanofarad, 1 buah op-amp LM386, 1 buah komponen speaker, 1 buah resistor 10 ohm, 1 buah potensiometer 10.000 ohm, dan 1 buah adapter 5 volt. Next. Jadi ini adalah skema sederhana dari amplifiernya. Input dari amplifier ini merupakan hasil dari rangkaian equalizer sebelumnya. Jadi sinyal dari equalizer sebelumnya dijadikan input untuk amplifier. Sinyal lalu masuk ke R1 yang merupakan potensiometer yang nilai resistansinya bisa diubah untuk mengatur besar atau kecilnya penguatan suara. Lalu sinyal dilanjutkan ke op-amp LM386. Nah, di sini op-amp 386 membutuhkan voltage supply sebesar 5 volt sehingga bisa dibilang cukup kecil ya, dan bisa disuplai melalui adaptor atau charger HP biasa. Nah, sinyal yang udah melalui amplifier ini kemudian dilanjutkan ke speaker pasif yang dilihat di sebelah kanan gambar. Next. Nah, catatan untuk percobaan RBL ini apa? Audio akan dilewatkan terlebih dahulu pada rangkaian equalizer agar gain untuk setiap rentang frekuensinya dapat dimodifikasi. Nah, setelah itu baru disambungkan ke amplifier. Jika tidak disambung ke amplifier, maka bisa saja suaranya tidak terlalu terdengar, begitu. Makanya harus disambung ke amplifier. Next. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk menyimpulkan dari presentasi progress report kami malam ini, yang telah kami lakukan adalah menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan serta membuat rangkaian skema diagram untuk RBL kami kali ini, yaitu rangkaian equalizer dan rangkaian amplifier. Untuk selanjutnya akan direncanakan untuk
mencari bahan-bahan yang diperlukan, lalu mencoba untuk membuat rangkaian tersebut. Diharapkan setelah itu kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi sesegera mungkin dan kami dapat membuat final produknya secepat mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam dan itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, di sini kami akan menunjukkan rangkaiannya di Proteus dan hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa dari simulasi rangkaian ini equalizer dan amplifier dapat disusun bersamaan untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Di sini sudah ada sumber suara yang sudah diatur dan juga sudah ada speaker yang dapat mengeluarkan suaranya. Di sini kita bisa coba untuk memutar lagunya. Ya, karena cukup berat ya untuk mensimulasikan cara kerja equalizer dan amplifier secara bersamaan, maka terdengar aneh. Tapi hal ini membuktikan bahwa rangkaiannya itu sendiri bekerja, cuma agak terlalu berat untuk dilakukan di Proteus saja. Untuk membuktikannya kita dapat menggeser potensiometer pada amplifier. Ini bekerja. Atau mungkin kita ingin mengatur bass dan treble-nya. Masih agak kurang terdengar jelas di sini, namun seharusnya untuk rangkaian ini sudah dapat dipakai untuk menjadi equalizer dan amplifier.